Gimana kak, jadi beli nggak? Tahu nggak sih kalau pertanyaan seperti itu membuat kalian gagal closing? Kalian sadar nggak sih kalau misalkan banyak sekali orang-orang yang datang ke kalian, yang tanya ke kalian tentang produk kalian. Misalkan sudah tanya tentang produknya, sudah tanya tentang ada diskon atau enggak, sudah tanya tentang pengirimannya, kemudian sudah tanya tentang varian-varian produknya kayak gimana, kemudian bahkan sudah sampai tanya ke cara pembayarannya. Tapi mereka nggak jadi beli akhirnya. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasannya adalah karena pertanyaan kalian salah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe video ini dan nyalakan notifikasinya, biar kalian tahu kalau misalkan ada video baru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thank you! Aku tahu banyak dari kalian yang sudah mempelajari bahwa kita tidak boleh membiarkan customer kalau misalkan chat dengan kita itu berhenti di kita. Atau misalkan kita tidak memberikan umpan balik sehingga membuat customer harus menjawab. Dengan kata lain, kita harus selalu memberikan pertanyaan ke customer agar customer selalu engage dengan kita, selalu berhubungan dengan kita. Tapi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ke customer itu justru membuat kita gagal closing. Gimana kak? Jadi beli nggak? Pertanyaan itu membuat kita gagal closing karena kita memberikan pilihan customer beli atau tidak. Kalau misalkan ada pilihan seperti itu, pilihan beli atau pilihan tidak, customer jelas memilih tidak. Karena kalau pemilihannya beli, itu akan muncul banyak sekali masalah dan pertanyaan. Contohnya, kalau misalkan beli nanti bayarnya gimana? Apakah produknya ini benar-benar bagus atau cocok? Apakah aku ini nggak salah? Apakah harganya nanti sesuai? Jangan-jangan seller ini nggak ngirim barangnya? Ataukah barangnya palsu? Nanti aku nyesel kalau misalkan ada barang di tempat lain yang harganya lebih murah. Nah, pilihan beli ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Sedangkan pilihan nggak beli cuma menimbulkan satu hal, ya udah nggak beli. Nggak ada terusannya kan? Nah, makanya secara psikologi customer akan memilih untuk nggak beli. Kemudian juga ada beberapa customer yang mereka itu sebenarnya bingung mau beli atau enggak. Sebenarnya uangnya sudah ada tapi yakin mau beli atau enggak, atau mau beli produk yang lain dan sebagainya. Customer itu bingung. Kalau misalkan kalian kasih pilihan, ya jelas mereka memilih nggak beli karena mereka bisa beli di tempat lain juga, nggak harus di kamu kan. Nah, kalau misalkan kamu tanya seperti itu seolah-olah kamu mendesak customer untuk segera melakukan pembelian. Mereka kayak ogah-ogahan dengan kamu gitu loh. Ih, ini kok maksa banget sih. Oleh karena itu, yang harus kamu lakukan adalah arahkan mereka, bukan tanya mereka jadi beli atau enggak. Anggaplah customer itu sudah pasti beli. Jadi arahkan, atau pertanyaanmu itu arahkan ke sesuatu yang berhubungan dengan pembelian. Contohnya, kak, ini barangnya sudah kita packing, sudah kita siapkan nih. Ini mau dikirim lewat apa nih? Lewat JNE atau lewat Diki atau lewat Antar Aja atau lewat JNT dan sebagainya. Ini kak, untuk diskusi yang kemarin kita sudah menyiapkan barangnya nih. Kakak mau transfer lewat rekening atau via OVO. Nah, seperti itu. Kasih pilihan bahwa seolah-olah mereka itu beli. Jadi kayak gini atau kayak gini, nah kayak gitu. Atau tanya misalkan, oh ini pengirimannya mau pakai bubble wrap atau enggak. Nah kayak gitu. Jangan tanya mereka jadi atau enggak. Jangan kasih pilihan enggak. Kemudian kalian bisa jelaskan USP atau Unique Selling Point atau Unique Value Proposition. Seperti yang aku sudah jelaskan di business plan di video ini, UVP atau Unique Value Proposition itu adalah uniqueness atau keunikan dari brand kita yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Kemudian untuk memastikan customer jadi beli saat itu juga, berikan alasan kenapa customer harus beli sekarang. Contohnya misalkan diskon hanya hari ini saja, atau stoknya tinggal 1 atau tinggal 2. Nah, itu tadi alasan kenapa beberapa pertanyaan seperti gimana kak, jadi beli nggak? Itu membuat kalian gagal closing. Well, sebenarnya customer itu dalam membeli produk itu lebih mengandalkan psikologinya atau perasaannya atau emosionalnya dibandingkan dengan logika. Nah, kalian bisa memanfaatkan psikologi konsumen itu untuk membuatnya membeli dari toko kalian atau dari brand kalian. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe, thank you.